Selamat pagi adik-adik farmasi di seluruh Indonesia dimanapun berada. Saya Profesor Apoteker Dr. Renat Imade Agus Gel Wirasuta, dosen farmasi FMIPA Universitas Udayana. Pada pagi ini saya ingin menyampaikan kuliah kimia farmasi dengan subtema potensiometri. Dalam subtema kali ini, materi yang kita bahas adalah teori dasar dari potensiometri dan juga kemudian jenis-jenis dari elektroda standar yang digunakan pada potensiometri dan pemanfaatan dari potensiometri pada dunia farmasi dan secara umum pada yang lainnya. Elektrokimia, kalau kita lihat, sering digunakan dalam penetapan kadar atau dalam kimia farmasi analisis. Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu apa saja sih elektrokimia tersebut. Pertama adalah potensiometri, metode analisis yang menggunakan prinsip dasar dari elektrokimia. Potensiometri melibatkan pengukuran potensial atau tegangan dari suatu sel elektrokimia. Metode ini didasarkan atas interaksi radiasi elektromagnetik dengan bahan kimia dengan menggunakan instrumen potensial, arus listrik, atau muatan elektrokimia antar sel sebagai sinyal analisisnya. Di sini lebih ditegaskan adalah sebagai sinyal analisisnya. Jadi adik-adik bisa lihat sinyal analisisnya di sini adalah elektro. Jadinya potensial, arus, atau muatan elektrokimia antar sel. Berikutnya, reaksi kimia yang terdapat ditetapkan menggunakan perbedaan potensial. Jadi perbedaan tegangan antar dua elektrokimia yang ditetapkan. Bisa berupa reaksi penetralan, bisa berupa reaksi reduksi, atau reaksi pengendapan, bahkan bisa juga dalam reaksi pembentukan kompleks. Di samping itu bisa juga menggunakan titrasi potensiometri pada pelarut, bukan air. Dari semua reaksi ini tentunya akan melibatkan reaksi potensial antara senyawa-senyawa kimia yang terlibat dalam reaksi. Secara grafik bisa kita lihat bahwa interaksi elektrokimia ada dua kelompok besar. Pertama, arus sama dengan 0, di mana alatnya disebut potensiometri. Nah, pada arus 0 ini tidak ada arus yang mengalir, yang diukur hanya perbedaan potensial antara dua elektroda. Berbeda dengan dinamik metode, di mana arusnya tidak 0. Di sini banyak metode nanti yang kita akan pelajari lebih lanjut, atau potensial terkontrol. Di situ ada potensial variabel, ada voltametri, amperometri, ada konduktometri, dan sebagainya. Ini lebih advance lagi. Pada subbahasan ini kita hanya membahas pada metode di mana arus antara dua potensial itu 0, khusus pada bidang potensiometri. Pada gambar ini terlihat bagaimana suplai atau cara pengukuran beda potensial antara dua elektroda. Di sini secara skematik bisa digambarkan bahwa diukur beda potensial sehingga tidak ada arus yang mengalir, sehingga diperlukan hambatan, besaran hambatan untuk mencegah terjadinya arus. Sehingga yang diukur adalah perbedaan elektropotensial antara dua katoda. Pertama kali pada tahun 1889, Nernst menggambarkan suatu formula
hubungan antara potensial sel dengan konsentrasi elektroaktif di dalam selnya. Nernst menuliskan bahwa perbedaan potensial ini memiliki hubungan konsentrasi. Sehingga dia kira-kira berhubungan berbanding lurus. Pada tahun 1906, diketemukanlah Kramer menemukan suatu perbedaan potensial antara lapisan membran gelas yang dengan menggunakan konsentrasi H3O+. Kemudian pada tahun 1905 diketemukanlah penemuan dasar yaitu elektroda gelas. Pada tahun 1937 Hope dan Sander menemukan elektroda AgCl. Prinsip dasar dari pengukuran beda potensial, di mana pada gambar ini digambarkan bahwa antara anoda dan katoda, di mana ada dua elektroda yaitu Zn dan Ag, di mana ada larutan kalsium, jembatannya sebagai garam kalsium sehingga terjadi alur beda potensial. Nah, perbedaan potensial ini diukur. Bagaimana cara mengukurnya dan hubungan konsentrasinya? Jadi pengukuran potensial mengukur perbedaan potensial antara larutan kerja atau indikator, elektroda standar atau counter dengan harus nol menggunakan potensiometer. Jadi ditempatkan alat potensiometer untuk mengukur perbedaan potensial antara dua elektroda ini, Cl dan AgCl, di mana salah satunya sebagai elektroda referen. Potensiometrik suatu sel elektrokimia menggambarkan hubungan besaran potensial dengan konsentrasi suatu elektrolit. Nah, di sini bisa dilihat bahwa konsentrasi dari ZnCl2 sekitar 0,0167 molar, sedangkan di sebelahnya adalah konsentrasi AgCl dengan konsentrasi 0,1 molar. Bagaimana persamaan ini bisa menggambarkan? Nernst memberikan suatu persamaan untuk menggambarkan perbedaan sel, di mana potensial antar sel adalah perbedaan potensial katoda dan anoda, di mana katoda dan anoda terjadi reaksi reduksi dari suatu reaksi yang terjadi pada katoda atau anoda. Nah, di sini terjadi pelepasan Zn membentuk N2 dengan Cl membentuk ZnCl2, sedangkan di sini Ag akan mengendap membentuk Ag bersama elektroda sehingga terjadi perbedaan arus. Besaran potensial dikaitkan dengan konsentrasi yang terjadi. Kita bisa gambarkan bahwa E sebanding dengan RT dibagi NF ln Q, di mana R adalah konstanta gas, T adalah temperatur Kelvin, N adalah jumlah elektron, K adalah konstanta Faraday, dan Q adalah reaksi koefisien dari suatu senyawa. Ketika kita masukkan semua persamaan, semua konstanta ini akan mendapatkan bahwa beda potensial tersebut adalah sama dengan referen dikurangi dengan perbedaan konsentrasi. Di sini N. N ini adalah jumlah molekul elektrolit yang terlibat dalam reaksi tersebut. Sehingga Nernst menggambarkan bahwa perbedaan potensial ditentukan oleh konsentrasi dari suatu elektrolit yang ada dalam reaksi yang terlibat dalam reaksi anoda dan katoda. Secara menyeluruh dapat dirumuskan bahwa E sel adalah jumlah potensial pada anoda dikurangi pada katoda. Persamaan ini digambarkan oleh Nernst. Persamaan ini digambarkan untuk menggambarkan keterlibatan konsentrasi Ag dan Zn yang terlibat dalam elektrokimia tersebut. Sehingga kita bisa lihat bahwa dua elektroda dari suatu reaksi setengah sel akan melibatkan suatu electrodemotion force yang
disingkat dengan IMF, yang melibatkan secara algebrik, yaitu perbedaan antara dua elektroda potensial katoda dan anoda. Nah, oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa perbedaan sel ini akan berbanding lurus dengan perubahan konsentrasi yang terdapat dalam ion yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nernst berhasil menggambarkan persamaan ini sehingga dapat diterapkan sekarang untuk menentukan konsentrasi dari suatu senyawa atau dapat digunakan dalam penetapan kadar. Nah, tentunya seperti tadi yang dibilang, untuk mengukur perbedaan potensial diperlukan elektroda pembanding, yaitu elektroda standar. Elektroda yang potensialnya diketahui, selama pengukuran potensial tetap konstan, reversible, tidak dipengaruhi oleh komposisi larutan. Idealnya adalah satu reversible dan memenuhi persamaan Nernst. Kemudian berikutnya memiliki suatu potensial yang konstan selama waktu pengukuran, dapat dikembalikan atau dihitung kembali berdasarkan perbedaan potensial ke nilai dari konsentrasi tergantung dari besaran arus. Maksudnya konsentrasi tergantung dari besaran potensial yang didapatkan karena arus di sini adalah konstan. Tidak terpengaruh pada temperatur daripada sistem. Nah, elektroda pembanding yang digunakan umumnya pertama adalah saturated calomel elektroda atau SCE, yang berikutnya adalah silver elektroda atau elektroda AgCl, di mana memiliki keunggulan potensialnya tetap pada rentang suhu yang luas, potensial selnya diukur secara eksperimental, potensial pembanding diketahui, oleh karena itu potensial elektroda indikator variabelnya dapat dihitung, dan konsentrasi analit dihitung melalui persamaan Nernst. Pada praktiknya, konsentrasi analit yang tidak diketahui dapat ditentukan skala kalibrasi dari potensiometer dengan larutan standar yang sesuai. Pilihan elektroda referen tergantung dari jenis aplikasi atau pengukuran yang akan kita kerjakan. Seperti misalnya, AgCl tidak dapat digunakan untuk menentukan halida atau sulfida yang mengendap pada reaksi karena dia akan bereaksi pada silver. Nah, di sini kita lihat instrumen yang menggunakan secara skematik dari suatu potensiometri pada reaksi titrasi. Nah, di situ ada elektroda referen atau elektroda indikator, kemudian ada elektroda sebagai penghitung, kemudian ada turret, ada pH meter atau yang menggambarkan pada potensiometer, kemudian ada magnetic stirrer, ada juga pengaduk. Bagaimana kerja? Untuk mendapatkan suatu pengukuran yang akurat, presisi, dan efektif diperlukan dua jenis elektroda. Elektroda pembanding atau referen dapat berupa standar hidrogen elektroda atau saturated calomel electrode atau silver electrode, chloride electrode. Kemudian diperlukan elektroda indikator, yaitu berupa metal indikator elektroda atau membran indikator elektroda. Dua elektroda ini jenisnya bisa berupa elektroda gelas, seperti contoh elektroda hidrogen atau platinum hidrogen, di mana pada tekanan atmosfer dia bisa mengukur konsentrasi dari H+. Elektroda ini bersifat reversible pada ion H, berarti bahwa potensial ditentukan dan dipengaruhi oleh
keaktifan pada ion H+, sehingga elektroda ini dapat dipakai untuk menetapkan keaktifan dari ion H+ atau pH larutan. Kita lihat bahwa konsentrasinya di mana H2, H+ mendapatkan elektron akan membentuk setengah molekul hidrogen. Karena menurut konvensi di mana E0 dari H2 sama dengan 0 volt. Elektroda logam tak larut. Di sini biasanya elektroda ini berupa suatu elektroda logam. Ion logam akan tetapi di sini permukaan dari logam ini dilapisi dengan salah satu garamnya yang sukar larut, misalnya elektroda perak klorida AgAgCl atau elektroda kalomel HgAgCl. Kedua elektroda ini bersifat reversibel terhadap ion klorida. Nah, di sini gambaran dari elektroda tadi, elektroda kalomel secara skematis kita bisa lihat bahwa bagaimana reaksi terjadi dapat dijelaskan pada gambar ini. Namun elektroda ini tidak dapat digunakan pada suhu lebih dari 60 derajat Celcius. Nah, struktur dari elektroda ini adik-adik bisa lihat bahwa ada suatu logam Hg, kemudian ada HgAgCl, ada halud, kemudian ada suatu gelas kristal dari KCl di sini dilapisi oleh larutan KCl jenuh, kemudian dihubungkan pada potensiometer. Berikutnya adalah elektroda AgAgCl. Di sini reaksi yang terjadi, kemudian elektroda AgAgCl dapat sangat stabil pada suhu tinggi namun tidak cocok pada larutan berprotein. Nah, gambarnya adik-adik bisa lihat komposisinya dari AgCl, apa yang terjadi, bagaimana gambarannya. Kemudian reaksi elektroda pada redox. Misalnya elektroda platinum Fe3 menuju Fe2 pero. Elektroda ini dibuat dengan mencelupkan logam platina ke dalam larutan yang mengandung ion Fe3+ dan ion Fe2+, di mana reaksi Fe3+ mendapatkan satu elektron akan menjadi Fe2+. Atau menggunakan elektroda membran. Yang paling dikenal dengan elektroda jenis ini adalah elektroda gelas yang reversibel terhadap ion H+, sehingga banyak digunakan dalam penetapan larutan pH. Semua pH meter dilengkapi dengan elektroda ini. Elektroda gelas terdiri dari elektroda AgAgCl yang dicelupkan ke dalam ion larutan HCl 0,1 molar yang berada di dalam sebuah membran gelas. Berupa membran potensial, selective membran, glass ion selective electrodes, kemudian crystalline solid state ion selective electrode, atau liquid base ion selective electrodes, atau gas sensing electrode, atau potential biosensor. Potentiometric principle. The principle can be traced back to 1909, when the Danish chemist Søren Sørensen introduced the so-called hydrogen ion exponent pH+, to describe the concentration of hydrogen ions in a solution. This was the basis for the development of the conventional pH scale. In 1889, Walther Nernst formulated the Nernst equation that for the first time related electrical voltage to ion concentration. The Nernst equation derived for pH is the physical basis for pH measurement according to the potentiometric principle. Potentiometric pH measurement is the measurement of a potential difference using so-called glass electrodes or non-glass electrodes. In the case of glass electrodes, the pH-sensitive element is a glass bulb that is fused to the end of a glass tube.
The electrode is filled with a neutral potassium chloride solution buffered at pH 7 and contains a silver chloride wire that forms the electrical connection. The reference system is located in the outer glass tube and also consists of a silver chloride wire in a potassium chloride solution. A so-called junction protects the reference system from the medium to be measured without disconnecting the electrical connection between them. The pH value is calculated from the potential difference between the reference system and the measuring system. Let's take a closer look at the pH-sensitive glass bulb to understand how this potential difference is formed. Diluted hydrochloric acid, for example, contains large negatively charged chloride ions and small positively charged hydrogen ions. When the pH sensor is immersed into this acid, the hydrogen ions are able to penetrate the boundary area of the glass membrane, the so-called gel layer. The considerably larger chloride ions remain in the solution. The result is a charge separation. The same process occurs on the inside of the sensor with the neutral solution buffered at pH 7 that has a constant concentration of hydrogen ions. If the hydrogen ion concentration, hence the pH value, on the inside differs from the concentration on the outside, a measurable potential difference forms. If the hydrogen ion concentration on the inside is lower than on the outside, as shown here, the measured solution is acidic with a pH value lower than 7. If the hydrogen ion concentration is identical on both sides, no bersifat dibaca sebagai netral, dan sebaliknya apabila pH ion hidrogen di luar sel menjadi lebih sedikit daripada di dalam sel, tentunya akan dibaca basa. Selanjutnya, kita bisa lihat bagaimana cara menetapkan titik akhir dari suatu reaksi. Data yang terlihat adalah hasil titrasi, kemudian pertama kali bisa menggunakan metode metode paralel tangen. Jadi kedua ini disusun, kemudian potensial digambarkan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan metode basic action, kedua adalah circle fitting. Mari kita lihat. Nah, ini gambaran yang pertama digambarkan sehingga terjadi loncatan potensial. Pada saat loncatan ini adalah titik akhir dari konsentrasi. Menggunakan penetapan kadar titik akhir bisa digunakan tangan di garis tarik. Jadi ketika adik bisa lihat, nah di sini ditarik, kemudian di sini tarik, kemudian tarik garis tegak lurus sehingga kita tahu titik di bawah ini adalah volume titik akhirnya. Nah, kemudian ketika kita lakukan diferensial pertama kali, sehingga kita akan mendapatkan platu atau puncak. Puncak inilah adalah titik akhir. Nah, kemudian bisa dilakukan juga diferensial yang kedua, sehingga kita mendapatkan dua puncak, atas dan bawah. Kemudian kedua puncak ini ditarik di tengah-tengah, kita akan mendapatkan titik akhir. Jadi ada 3 metode untuk menetapkan titik akhir dari suatu reaksi menggunakan potentiometri. Nah, bagaimana aplikasinya secara kuantitatif dalam dunia farmasi? Bisa digunakan sebagai melihat aktivitas versus konsentrasi, juga bisa digunakan untuk menentukan kuantitatif analisis menggunakan external standar, kuantitatif analisis menggunakan metode standar addition, atau juga dapat digunakan untuk penetapan ion, free ion dengan kompleks ion, atau mengukur pH. Kemudian bisa digunakan juga pada aplikasi klinik untuk menentukan potensial, atau juga banyak diterapkan pada aplikasi lingkungan.
Atau secara dari tadi kita bahas, banyak juga digunakan untuk titrasi potensiometri. Nah, evaluasi yang dapat diterapkan ketika kita menggunakan metode potensiometrik adalah scale of operation, akurasi, presisi, sensitivity, selectivity, time, cost, and equipment. Baik, kita lanjut bahwa aplikasi dari analisis potensiometrik meliputi aplikasi yang sangat luas, bisa di industri, di lingkungan pertanian atau klinik, bahkan di laboratorium farmasi yang secara langsung mengukur muatan dari ion, asam, basa, ataupun gas. Secara kuantitatif bisa digunakan untuk mengukur ion organik maupun anorganik, baik bersifat asam, basa, dan gas. Ataupun dapat digunakan dalam penelitian untuk menentukan konstanta stabilitas dari kompleks atau konstanta kelarutan, atau laju reaksi dari suatu senyawa, atau mengelusidasi mekanisme reaksi dari enzimatis atau biokimia. Instrumen yang digunakan umumnya ada dua. Pertama kita bahas adalah first direct potentiometry. Tadi kita sudah bahas lengkap bahwa the technique used in this method is a comparison of the potential developed by indicator electroda when it is immersed in the test solution, but when it is immersed in the standard solution of the analytes. Itu kita sudah bahas tadi lengkap. Kemudian perlu dilakukan suatu kalibrasi sebelum digunakan, sehingga diperlukan pelarut kalibrasi. Kemudian kita harus bisa memplot konsentrasi antara konsentrasi dan beda potensial sesuai dengan guidance solution yang diberikan. Kemudian kita akan mengukur suatu potensial dari suatu senyawa yang tidak diketahui. Atau bisa menggunakan indirect, secara tidak langsung menggunakan titrasi tidak langsung. Di sini metodenya adalah menggunakan pembanding, biasa menggunakan potensial E25 yang dikembangkan sangat sensitif, yang dicelupkan ke dalam titrasi. Baik bisa digunakan pada titrasi standard edition method, atau juga kita bisa langsung melakukan plot terhadap perubahan dari potensial dengan pelarut yang digunakan. Nah, bagaimana contohnya? Ini bisa dilihat bahwa titrasi HCl menggunakan NaOH atau titrasi asam asetat menggunakan NaOH. Adik-adik bisa lihat menggunakan elektroda pembanding di sini bisa kita hitung pH atau titik akhir dari kurva reaksi tersebut. Nah, di sini contoh yang kedua adalah titrasi dari dua jenis elektrod ion Cl, Br, dan klorida menggunakan titrasi AgNO3, sehingga kita bisa menetapkan menggunakan elektroda AgCl dan elektroda kalomel, sehingga kita bisa melihat titrasi secara langsung berturut-turut dari 3 spesies kation yang kita tetapkan. Atau juga pada percobaan kompleksometri, di mana kita bisa langsung menetapkan konsentrasi pembentukan kompleks dari EDTA bereaksi menggunakan Cu. Nah, bagaimana reaksinya terjadi seperti yang adik-adik lihat. Atau kita bisa juga langsung menggunakan reaksi redox atau titrasi redox, di mana menetapkan konsentrasi Fe2 ataupun seri yang pada farmasi sangat banyak ditetapkan, atau banyak obat yang mengandung Fe, atau mencegah atau menetapkan seri karena tidak boleh ada dalam beberapa sediaan farmasi. Nah, di sini menggunakan elektroda kalomel sebagai AgCl sebagai indikator. Nah, konsentrasi bisa dihitung pada titik akhir menggunakan kurva atau juga turunan. Nah, akhirnya
kuliah hari ini bisa kita akhiri. Adik-adik bisa belajar lebih jauh. Bapak sudah memberikan gambaran bagaimana pemanfaatan potensiometri pada kimia farmasi lebih jelas, sehingga adik-adik dapat gambaran secara singkat untuk mempelajari potensiometri. Nah, untuk lebih jangan lupa adik subscribe, like, tonton berulang-ulang, sehingga bisa membuat Bapak lebih senang untuk memberikan materi. Terima kasih atas perhatiannya, semoga video ini bisa bermanfaat, memberikan gambaran sedikit lebih luas dalam pembelajaran adik-adik untuk menuju cita-cita adik-adik sebagai apoteker.